baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salisan bayanu sidqir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi annahu rasulu rabbil alamin wa anna hadzal Qur'an kalamur rahmanur rahim bi'azimil burhan wa wadihid dalalah iz huwa ma'a kasrati hadzal ikhtilaf wa tanawwu'ihi lam yatatarraq ilaihi tadaddu wala tanaqud wala tukhalif bal kulluhu yusaddiqu ba'duhu ba'dan wa yubayyinu ba'duhu ba'dan wa yashhadu ba'duhu li ba'din ala namti wahidin wa uslubin wahid. Yang ketiga, menjelaskan kebenaran pengutusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah utusan Rabb alam semesta, dan bahwasannya Al-Quran adalah kalam Ar-Rahman yang maha pengasih dan lagi maha penyayang, dengan agungnya burhan, petunjuk ya, dengan keagungan petunjuknya dan kejelasan petunjuknya ya. Yang mana walau banyak perbedaan dan bermacam-macam bacaannya, tidak menjadikan ini saling bertentangan ataupun saling berlawanan dan tidak saling berselisih. Semuanya saling membenarkan sebagian dengan sebagian lainnya dan menjelaskan sebagian dengan sebagian lainnya, serta menyaksikan sebagiannya untuk sebagian yang lainnya atas sifat yang satu, atau satu sifat dan uslub yang satu. Baik, jadi faedah yang ketiga dari adanya ikhtilaf al-qiraat, ya, ragam bacaan itu, perbedaan bacaan Al-Quran itu menjelaskan tentang kebenaran diutusnya Rasulullah SAW, ya, bahwa dia sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah Al-Quran ini maksudnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan petunjuknya yang jelas gitu ya, yang besar gitu ya, kemudian juga jelas dari sisi dilalahnya, dalil-dalilnya, ya, sama juga si petunjuk juga gitu ya, disertai dengan perbedaan itu, ya, bukan berarti menjadi sebuah pertentangan gitu ya. Nah, kemarin sudah kita singgung perbedaan qiraat dan sebabnya, tapi tidaklah hal itu menjadikan pertentangan. Justru memang adanya tujuan, ya, atau adanya sebab kenapa kau bacanya itu berbeda, ya. Dan ternyata bukan hanya itu saja, tapi menjadi tafsir, ya, atau menjadi penjelas gitu ya. Nah, misalkan lafaz yang satu dengan lafaz yang lain begitu ya. Atau juga bisa memberikan kemudahan, ya. Nah, kemudian juga bisa menjadi kesaksian begitu ya. Nah, satu lafaz dengan lafaz yang lain yang berbeda gitu ya. Nah, dalam riwayat Hafs dibacanya ini, nanti dalam riwayat Qalun begini. Nah, itu menjadi saksi kebenaran, ya, bahwasanya itu firman Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Yang tidak mungkin dibuat oleh manusia gitu ya. Ya, kalau kepikiran hanya satu saja ragam bacaan, ya mungkin saja, tapi ini kan ragam bacanya kompleks begitu ya. Dan ternyata
mengandung hikmah tersendiri dari setiap perbedaan tersebut, ya. Dan ini juga menunjukkan metode, ya, metode dakwah Al-Quran, ya, metode dakwah Al-Quran yang sangat apa namanya, friendly gitu ya, sangat bersahabat dengan kaum muslimin, ya, dengan umat begitu, sehingga mudah diterima pada waktu itu Al-Quran itu diantaranya ini. Nah, dengan berbagai unsurnya, salah satunya adalah unsur qiraatnya yang memudahkan. Nah, nanti di yang keempat juga dijelaskan tentang kemudahan dari adanya ragam bacaan tersebut. Ya, dilanjut Mbak yang keempat. Rabi'an suhulatu hifzihi wa taysiru naqlihi ala hadhihi al-ummah fa innahu man yahfazu kalimatan za Data aujuhin. zatu aujuhin ashal alaihi wa aqrabu ila fahmihi wa ad'a liqabulihi min hifzihi jumalan minal kalami tuaddi ma'ani tilkal qiraat al-mukhtalifat. Yang keempat, memudahkan dalam menghafalnya dan memudahkan untuk dalam penukilannya bagi umat ini. Maka sesungguhnya barang siapa yang menghafal satu kalimat yang memiliki beberapa sisi, beberapa bentuk, beberapa macam, lebih mudah baginya dan lebih mendekati kepada pemahaman dan lebih menerimanya daripada menghafalnya beberapa kalimat. Iya. Yang mengarahkan kepada makna yang banyak. Yang mengarahkan makna qiraat yang berbeda-beda. Ya. Baik, di sini maksudnya tadi memberikan kemudahan, ya. Memberikan kemudahan dalam menghafal. Kenapa memberikan kemudahan menghafal? Dulu pada masa sahabat itu memiliki beragam kekhususan, ya, cara pengucapan. Nah, kemudian disesuaikan dengan masing-masing kabilah pada waktu itu, gitu ya. Yang biasa mengucapkan dengan imala, yang biasa mengucapkan dengan taklil, itu kan terasa lebih mudah bagi mereka, gitu, ya. Sehingga karena familiar dengan cara pengucapan tersebut bagi sebagian sahabat atau sebagian yang lain dengan cara yang lebih memudahkan juga, gitu ya. Nah, itu jadi lebih mudah untuk dihafal, gitu ya. Kemudian juga dinukilkan, diriwayatkan, diteruskan ke generasi-generasi berikutnya itu lebih mudah karena menyesuaikan dengan itu. Kan nanti kemudian menyesuaikan dengan wilayah atau komunitas, gitu ya, Mbak. Dan kebiasaan membaca seperti itu, ya. Kalau di kita biasa memang dengan riwayat hafs, gitu ya, Mbak. Dengan riwayat hafs, ya, maka kita terasa lebih mudah dengan riwayat hafs dibandingkan dengan riwayat yang lain, begitu ya. Nah, riwayat hafs mulai dari kita kecil ataupun ketika di masjid-masjid, di sekolah, gitu ya, dan di berbagai tempat kan memang biasa kita dengarnya hafs, maka terasa lebih mudah, gitu ya. Nah, apalagi yang dulu pada masa Rasulullah SAW, karena memang bahasa mereka, begitu ya, tentu lebih terasa mudah lagi. Makanya dulu itu tradisi menghafal itu kuat, ya, karena memang mudah, gitu, diberikan kemudahan sesuai dengan bahasa mereka, gitu. Nah, sehingga ketika orang atau sahabat pada waktu itu menghafal, gitu ya, dengan cara baca yang mudah bagi mereka, gitu ya, aujuh itu ya wajah atau cara baca, ya, lebih mudah bagi mereka. Kemudian juga ketika mereka sudah biasa dengan pengucapan itu, tentu lebih mudah memahami juga, ya. Dan juga yang terpenting adalah bahwa Al-Quran ini mudah diterima, sehingga dakwah Rasulullah SAW itu mudah diterima, itu diantaranya itu menyesuaikan dengan kebiasaan bagaimana cara mereka bertutur kata, ya. Nah, seperti itu, ya. Di samping Al-Quran itu kan
salah satu mujizat Rasulullah SAW ya, yaitu berupa kalau dulu kan masa kejayaan syair gitu ya, sastra gitu dulu Arab. Nah, Al-Quran datang dengan sastra yang paling tinggi yang tidak ada tandingannya begitu ya, dan ternyata lebih mudah bagi sebagian kabilah tersebut, sehingga kabilah tersebut lebih mudah menerima begitu, sahabat tersebut mudah menerima dan menyampaikan begitu ya. Nah, kemudian dari hal itu tentu menghasilkan makna yang sesuai gitu ya. Nah, seperti itu. Dan ketika digabungkan pada generasi-generasi berikutnya sampai ke kita juga, maka akan menghasilkan makna-makna yang berbeda juga, tapi saling menguatkan gitu. Sehingga tafsirannya semakin lengkap gitu ya. Nah, misalkan kalau yang satu ta'lamun, misalkan contoh ya, itu menunjuk kepada misalkan apa namanya, orang tertentu gitu ya. Nah, sedangkan ya'lamun itu kan mereka gitu ya. Nah, mereka, kalau tadi ta'lamun kalian itu siapa kaliannya? Nah, yang ya'lamun kan masih masih umum gitu ya. Merekanya siapa gitu. Nah, kemudian di tafsir yang lain ta'lamun ternyata dijelaskan adalah misalkan kabilah Bani ini. Nah, itu kan jadi apa namanya, menghasilkan tafsiran yang jelas begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti tak dengannya kan jadi artinya beda, berarti berbeda dong. Enggak juga gitu. Karena kita hanya melihat dari sisi salah satu sisi saja, belum melihat dari sisi yang lain. Begitu Mbak ya. Yathur dengan Yatohar nanti akan dijelaskan juga ya, bahwa ternyata di situ menghasilkan hukum fikih juga, produk hukum gitu ya. Nah, yang berbeda. Nah, dan itu memberikan kemudahan bagi sebagian yang lain gitu ya. Oke. Yang kelima Mbak, silakan. Ya'zamu ujuri hadhil ummah haitsu innahum yufarrighuna juhdahum liyablughu qasdahum tatab fi tatub fi fi tatabbu'i ma'ani dzalika wastimbatil hukmi wal kami min dalalati kulli lafzin. Yang kelima, besarnya pahala umat ini yang mana mereka memberikan usaha mereka dalam mencapai maksud dalam memahami makna-makna itu dan mengambil hukum dan dari dalil-dalil setiap lafaz. Ya. Jadi ketika kita ingin memahami suatu ayat gitu ya Mbak ya, dari sisi tafsirnya begitu ya, tafsir Quran bil Quran ya. Nah, ini salah satu tafsir Quran bil Quran ya, metode tafsirnya, yaitu mentafsirkan dengan qiraat yang lain gitu. Artinya masih sama-sama dengan Al-Quran kan gitu ya. Nah, ketika kita ingin mencapai itu ya, maka tentu kita harus menelusuri ragam bacaan itu gitu Mbak. Nah, gitu. Jadi ini termasuk metode yang paling utama ya. Yang pertama dan paling utama tentu adalah tafsir Quran bil Quran gitu kan. Nah, kemudian nanti tafsir Quran bil maksur dengan hadis kan gitu ya. Nah, dan seterusnya tafsir bil ijma gitu kan, dengan ijma sahabat. Tentu ini jelas kalau antara qiraat ini tafsir Quran bil Quran tentu lebih utama gitu. Nah, butuh usaha atau apa namanya, perjuangan gitu ya untuk menelusuri itu, yaitu dengan cara apa? Yaitu membaca semua ragam bacaan yang ada gitu, untuk lebih mencapai maksud dari makna tersebut gitu. Kemudian juga nanti menghasilkan produk hukum tadi, istimbat hukum dari hukum-hukum yang diambil berdasarkan petunjuk-petunjuk tadi, dalil-dalil tadi ya, dari ragam qiraat yang ada ya. Ya, contohnya tadi nyambung yang sebelumnya juga, yaitu produk hukum fikih misalkan Mbak. Kalau apa namanya, di ayat misalkan wala taqrabuhunna hatta yathur, dengan yang satu lagi wala taqrabuhunna hatta yatahharn gitu ya Mbak. Itu kan menghasilkan produk fikih juga bagi apa namanya, antar mazhab gitu Mbak. Di antaranya mazhab Hanafi ya.
mengambil istimbatnya dari apa? Wala taqrabuhunna hatta yathur yang biasa kita baca. Dan janganlah engkau mendekati mereka, yaitu istri-istri kalian, ya, hatta yathurun, sampai dia suci gitu. Di situ kan dikatakan suci. Nah, berarti yang penting sudah suci gitu, artinya sudah bersih dari haid, maka bisa dicampuri begitu ya. Nah, sedangkan kalau yang syubha misalkan contohnya dan beberapa riwayat yang lain, yaitu wala taqrabuhunna hatta yatahharn gitu, Mbak, ya. Nah, dicek lagi ada yang lain enggak? Oh, ternyata enggak ada, cuma dua ini aja ya, misalkan. Ya toharn itu apa? Bersuci gitu kan. Nah, wala taqrabuhunna hatta yatahharn berarti janganlah engkau campuri istri-istri kalian itu, ya, atau campuri istri kalian itu hatta yatahharn, ya, sampai mereka bersuci gitu, Mak. Ya. Nah, jadi akhirnya yang mazhab yang jumhur diantaranya mazhab Syafi'i gitu ya, Pak, itu menggunakan justru yang bacaan syubah diantaranya gitu ya toharn gitu. Jadi jangan dicampuri istri itu kalau dia belum mandi gitu, Pak. Nah, gitu. Nah, walaupun dia sudah suci, sudah dicek ya secara yakin gitu ya, Mbak, ya. Nah, ya kalau Mbak Rahel mungkin lebih paham ya karena sebagai wanita gitu ya. Pokoknya sudah dicek sudah bersih gitu, nggak ada darah haid lagi, ya sudah berarti kan gitu. Tapi kalau yang madzhab Syafi'i atau jumhur itu nggak cukup gitu, Mbak. Mesti harus apa dulu? Mandi junub dulu gitu. Nah, maka di sini kan akhirnya menghasilkan perbedaan mazhab juga gitu, Mbak. Ya. Yang Hanafi tadi sudah walaupun belum mandi boleh gitu. Nggak perlu harus nunggu mandi dulu gitu, Mbak, ya. Nah, sedangkan kalau yang madzhab Syafi'i dan yang lain-lainnya yang dikatakan jumhur itu tadi enggak bisa gitu. Harus mandi dulu gitu, ya. Enggak boleh langsung dicampuri begitu, ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi penelusuran dari apa namanya? Ragam qiraat itu. Bahkan enggak cuma 10 qiraat saja, Mbak, ya. Terkadang sampai kepada qiraat sadzah, Mbak. Yang artinya tidak bisa diamalkan ya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, tapi dari sisi penafsiran itu kepakai gitu, Mbak. Ya, terpakai. Untuk apa? Menafsirkan. Ya, menafsirkan maksudnya. Karena qiraat sadzah itu kan terkadang ada tambahan-tambahan gitu ya. Nah, tambahan-tambahan lafaz dari para sahabat itu biasanya ya. Nah, di situ apa namanya menghasilkan penafsiran juga gitu akhirnya. Gitu. Nah, baik. Tapi kalau yang paling utama dikatakan tafsir Quran bil Quran ya tentu yang 10 qiraat yang mutawatirah gitu ya, Mbak, ya. Nah, yang jelas bisa diamalkan di dalam sholat maupun di luar sholat dan itu memang asli Al-Quran begitu dari Rasulullah SAW. Sedangkan kalau yang salah kan tadi kadang suka ada perubahan atau tambahan gitu kan. Nah, begitu. Baik, kita lanjut lagi, Pak. Silakan. Bayanu fadli hadhil ummah wa syarafiha ala sairil umam min haitsu talaqihim kitab rabbihim hadzat talaqi. Penjelasan keutamaan umat ini dan keagungannya di antara umat-umat yang lain yang mana mereka mentalaki kitab Rob mereka dengan talaki. Ya, dengan sistem talaki itu ya. Ya, jadi di sini yang keenam ini penjelasan tentang keutamaan umat ini, gitu ya. Dan juga kemuliaan umat ini dibandingkan umat-umat yang lain, gitu ya. Kenapa? Karena Al-Quran ini dia nggak mungkin bisa dibaca gitu ya, Mbak, ya, kalau nggak talaki. Gitu. Kenapa? Karena tadi ragam bacanya kan sangat kompleks ya. Apalagi kalau kita bicaranya torik yang sampai 980-an torik gitu ya. Artinya dari masing-masing torik itu memiliki perbedaan walaupun hanya 1 atau 2 poin saja begitu. Nah, kenapa? Karena kalau kita nggak belajar dikhawatirkan itu nanti jatuhnya apa? Talfik gitu, Mbak. Talfik. Mencampur aduk gitu. Asal baca gitu. Sedangkan apa namanya? Pendapat yang dipegang oleh banyak ulama bahwa talfik itu nggak boleh mencampur adukan ragam bacaan itu. Memang ada sebagian ulama yang membolehkan itu ya, Mbak. Ada sebagian yang membolehkan. Waktu itu sempat yang belajar karena itu menunjukkan saat ini ternyata boleh nih baca sekarang misalkan satu ayat ini
potongan misalkan ada yang didapati mim jama kita baca silah, oke lah gitu kan. Nanti ketemu badal berarti kita baca dengan selain dua gitu ya misalkan kan pakai riwayat waras gitu kan misalkan. Nanti ketemu apa namanya lam ta'rif kita baca saktah kayak Imam Hamzah gitu ya. Itu boleh aja gitu kan. Ya terus anak bilang ya nggak bisa lah. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Ya karena Rasulullah SAW yang pernah kita tunjukkan hadisnya, Mbak ya, hadis sahih Ibnu Hibban kalau nggak salah di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, itu menunjukkan bahwa satu sahabat itu terkadang tidak mengetahui bacaan yang lain ya. Nah, itu. Sahabat Umar dengan sahabat Hisham itu kan nggak saling tahu bacaan itu, Mbak. Makanya sampai mengadu kepada Rasulullah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan sahabat yang lain juga ada kejadian ya di hadis riwayat Ibnu Hibban itu dijelaskan. Kok bacanya saya baru dengar gitu, nggak pernah gitu dengan bacaan ini gitu. Itu kan berarti menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat tertentu yang belum tentu mengajarkan juga kepada sahabat yang lain gitu. Nah sekarang kalau kita membolehkan nyampur aduk begitu ya, ada kan sama-sama dari Rasulullah katanya gitu kan, apa namanya alasannya katanya gitu kan ini sama-sama dari Rasulullah masa nggak boleh sih baca gitu kan nyampur gitu kan. Nah kalau seandainya seperti itu justru malah dikhawatirkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Husni Utsman dalam kitab Haqqut Tilawah ya Mbak ya. Kalau kita membaca dengan asal baca seperti itu dikhawatirkan kita berdusta atas nama Rasulullah SAW gitu. Kenapa dikatakan berdusta? Ya karena tadi kita baca Al-Quran, sekarang nyampur dengan ayat ini, sekarang nyampur dengan ini dalam satu kali baca satu ayat misalkan ya. Nah, itu kan tadi berarti menyelisihi sesuai dengan wakilnya ya bahwa Rasulullah itu nggak pernah ngajarin nyampur-nyampur juga kepada para sahabat itu. Ya, seperti itu. Jadi Rasulullah mengajarkannya satu cara baca kepada satu orang sahabat atau bisa juga kepada sahabat yang lain, tapi nggak pernah mencampurkan gitu cara bacanya. Makanya sampai turunannya breakdownnya itu kan sanatnya kepada kita sampai kepada kita kan satu aja gitu. Satu ini makanya kita kenal nanti Tariq Syatibiyah, nanti ada Tariq Al-Misbah, Tariq Al-Fi, Tariq Al-Zar'an, itu punya kaidah masing-masing gitu. Para ulama qiraat juga yang tentu kita akui gitu ya, dari Al-Imam Syatibi, Al-Imam Ibnu Jazari itu kan kenapa sampai menyusun apa namanya dengan kaidah-kaidahnya toriknya ya Imam Syatibi milih gitu kan satu jalur gitu itu kan berarti menunjukkan nggak boleh dicampur gitu. Nah seperti itu sehingga kalau demikian adanya berarti kita kan harus belajar ada usaha gitu ya Mbak ya untuk apa? Untuk mempelajari dari setiap jalur-jalur tersebut gitu ya. Nah, dan itu tidak mungkin akan diperoleh kecuali dengan apa? Talaki ya. Karena kalau otodidak nggak mungkin bisa, Mbak. Otodidak pasti salah gitu ya. Nah, harus berguru ya, harus berguru. Nggak mungkin nggak bisa nggak berguru. Apalagi toriknya sampai 980 torik ya. Kalau kita otodidak apakah yakin ya kitab ataupun video itu ya bisa mengoreksi kesalahan kita kan belum tentu gitu. Nah, sedangkan kalau Injil, Taurat ya, nah, itu kan sudah jelas terjadi banyak perubahannya. Kenapa? Karena nggak ada sistem talaki gitu ya, nggak ada sanad lah gitu. Ya, seperti itu. Sampai dikatakan oleh seorang tabiin, imam tabiin ya, apa namanya as-sanadu minad din, bahwa sanad ini bagian dari agama. Ya. Nah, bagian dari agama Islam. Baik, mungkin sementara sampai itu dulu Mbak ya. Insyaallah kita sambung lagi nanti di pertemuan berikutnya. Kita sampai pada poin keberapa tadi? Poin ke-6. Ya, ke-6. Cukup untuk pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.